Di tengah hiruk-pikuk sanksi AS terhadap raksasa migas Rusia, Rosneft, dan desakan dari praktisi migas dalam negeri untuk membatalkan impor dari Moskow, pemerintah Indonesia akhirnya bersuara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, secara resmi menegaskan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan impor migas yang diteken dengan Rusia. Bahkan, Dirjen Migas ESDM, Laude Sulaiman, menyatakan bahwa pemerintah saat ini justru memprioritaskan kesepakatan impor migas dengan Amerika Serikat, AS. Mengapa AS yang menjadi prioritas, bukan Rusia yang menawarkan harga murah? Apa kaitan prioritas ini dengan negosiasi tarif resiprokal? Dan apakah ini adalah langkah cerdas Indonesia untuk menghindari risiko sanksi sekunder? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah strategi energi Indonesia di tengah perang sanksi global. Penegasan ESDM, belum ada kesepakatan Rusia. Dirjen Migas ESDM, Laude Sulaiman, menanggapi riuh sanksi AS terhadap Rosneft dengan pernyataan yang menenangkan pasar. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut atas rencana impor minyak mentah dan LPG dari Rusia, yang sempat diwacanakan setelah kunjungan delegasi Indonesia ke St. Petersburg Juni 2025 lalu. Fakta, meskipun Menteri SDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mensinyalir keseriusan dan Pertamina sempat mengatakan crude Rusia masuk lelang, Dirjen Migas menegaskan bahwa belum ada kesepakatan final yang ditandatangani. Tidak ada penundaan. Laude tidak secara eksplisit menegaskan penundaan rencana Rusia, tetapi fokusnya jelas beralih ke mitra lain. Pernyataan ini muncul tepat setelah sanksi Rosneft diumumkan, memberikan sinyal kehati-hatian Indonesia terhadap tenggat waktu AS pada 21 November yang membatasi transaksi dengan Rosneft dan Lukoil. Prioritas migas AS, kunci tarif resiprokal. Lantas, mengapa impor migas dari AS yang diprioritaskan? Jawabannya terletak pada kepentingan strategis dan komitmen ekonomi yang terikat. Laude menegaskan alasan prioritas ini, terdapat kesepakatan yang diteken pemerintah dalam negosiasi penurunan tarif resiprokal dengan AS. Migas AS, ada keterikatan pada masalah tarif resiprokal, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dalam perdagangan jika memenuhi komitmen impor migas tertentu dari AS. Migas Rusia? Kalau yang Rusia itu kan kerjasama bilateral, ya. Tidak ada terkait masalah tarif, kata Laude. Dalam skala kepentingan nasional, kesepakatan yang mengamankan keuntungan tarif dan hubungan dagang dengan AS, sebagai ekonomi terbesar dunia, tentu harus didahulukan daripada kesepakatan bilateral murni dengan Rusia, apalagi yang sedang dibayangi sanksi. Ambisi Bahlil versus kehati-hatian Laude. Pernyataan Laude ini kontras dengan ambisi yang sempat disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya. Pasca kunjungan ke Rusia, Bahlil sangat antusias, menyinggung potensi harga minyak Rusia yang lebih murah dan potensi kerjasama pengembangan sumur minyak tua dengan investasi Rusia yang mencapai lebih dari 10 miliar AS dolar di sektor hulu migas Indonesia. Namun, di tengah ancaman sanksi AS yang meluas ke Rosneft, kehati-hatian Laude menjadi sangat relevan. Risiko sanksi. Negara importir migas Rusia berpotensi terpapar sanksi finansial berat, termasuk pemutusan akses ke dolar AS dari sistem perbankan barat. Tenggat waktu. Mengingat India dan Cina saja mulai menyetop impor, Indonesia harus mengambil langkah mundur untuk menilai risiko sebelum 21 November. Strategi ESDM saat ini adalah menghindari risiko geopolitik yang fatal dengan fokus pada komitmen yang terikat secara ekonomi dengan AS. Pernyataan ESDM yang memprioritaskan impor migas AS bukanlah sekadar pernyataan logistik, melainkan pernyataan geopolitik dan strategis. Indonesia menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan energi, mereka akan memilih jalur yang paling aman dan paling menguntungkan bagi kepentingan perdagangan makro, terutama ketika ada kewajiban resiprokal yang menguntungkan. Menunda, atau secara halus, membekukan, rencana impor Rusia, adalah cara elegan Indonesia untuk menghindari risiko sanksi sekunder AS tanpa secara langsung menyinggung Moskow. Ini adalah langkah yang cerdas di tengah perang sanksi, di mana Indonesia menempatkan kepentingan ekonomi dan keamanan finansial BUMN-nya di atas godaan harga migas yang murah.